Jadi teman-teman, di Indonesia pada akhir tahun 2022 ini ada berbagai macam isu kerusakan lingkungan. Nah, pada video edukasi kali ini saya mengambil salah satu isu kerusakan lingkungan, yaitu tanah longsor, yang dimana baru-baru ini terjadi di daerah Cianjur, Jawa Barat, dan di daerah Aceh Jaya. Nah teman-teman, setelah menonton video isu ini, pasti teman-teman akan bertanya, apa sih longsor itu? Dan kenapa bisa terjadi? Dan apa ada strategi untuk mengatasi masalah tersebut? Longsor itu, atau sering disebut gerakan tanah, adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis, seperti jatuhnya batuan atau gumpalan tanah yang besar. Jadi penyebab terjadinya longsor adalah: pertama, aktivitas gunung berapi. Gunung berapi menciptakan simpanan debu yang lenggang, hujan lebat, dan aliran debu-debu. Ini menyebabkan getaran atau pergolakan tanah yang menjadi penyebab longsor. Kedua, adanya curah hujan yang sangat tinggi sehingga terjadinya longsor. Ketiga, ada erosi. Erosi merupakan penggigisan tanah yang disebabkan aliran air permukaan atau air hujan, sungai-sungai atau gelombang laut yang mengerus lereng tanah. Air yang mengerus lereng-lereng ini akhirnya bertambah curam dan menjadi penyebab longsor. Tebing yang mengurung pohon atau tidak memiliki penahan dan lebih mudah terkikis dan mengalami erosi sehingga mudah longsor. Yang keempat, adanya gempa bumi. Gempa bumi merupakan salah satu penyebab longsor yang sering terjadi. Gempa bumi menyebabkan getaran tekanan pada partikel-partikel mineral dan di bidang lemah pada bassa batuan dan tanah. Jadi penyebab longsornya lereng-lereng di tebing atau gunung. Kelima, ada lereng terjal. Proses pembentukan atau lereng tebing terjal adalah lewat angin dan air di sekitar lereng yang berdampak pada pengikisan lereng tersebut. Pengikisan ini yang menjadi penyebab longsor. Keenam, ada penggundulan hutan. Yang ketujuh, ada penataan pertanian yang salah. Yang kedelapan, ada lapuknya bebatuan di lereng, sepertinya batu endapan yang berasal dari gunung berapi dan batu jenis sedimen kecil yang memiliki sifat lapuk atau kekuatan yang mudah hancur menjadi tanah. Hal ini yang kemudian juga menjadi penyebab longsor. Kesembilan, tumpukan sampah. Selain menyebabkan banjir, tumpukan sampah juga bisa menjadi menyebab longsor. Sampah yang tidak pernah diolah dan dibiarkan menanggung akan berisiko longsor, terutama karena tekanan dan air hujan yang memiliki intensitas yang tinggi. Jadi ada beberapa strategi untuk mengatasi longsor. Yang pertama, ada pembuangan serta pergantian material. Setiap tanah mempunyai struktur tanah yang berbeda-beda. Nah, tanah serta batuan yang mempunyai struktur yang rapuh serta rawan longsor dapat dipindahkan serta diganti dengan material yang lebih kuat seperti tanah berlumpur atau berpasir. Karena pelepukan sepi dapat membentuk tanah yang rawan longsor. Nah, kedua, memperbaiki drainase permukaan serta bawah permukaan tanah. Karena air merupakan faktor utama terjadinya tanah longsor, jadi perbaikan drainase di permukaan serta bawah permukaan di lokasi dapat meningkatkan stabilitas lereng yang rawan longsor. Air permukaan harus dialihkan jauh dari wilayah rawan longsor dengan mengalirkan air di saluran drainase berjajar atau pipa saluran pembuangan ke dasar lereng. Nah, ketiga, merawat kualitas air di atas lereng. Air dapat diminimalisir dari tanah di atas lereng dengan menggunakan parit yang diisi dengan kerikil serta pipa berlubang atau sumber air yang dipompa. Penampung air seperti kolam renang, saluran air, serta saluran pembuangan harus dipelihara untuk menghindari kebocoran. Keempat, melestarikan vegetasi. Melestarikan vegetasi adapun seperti tanaman
pepohonan, rumputan, serta vegetasi dapat meminimalkan jumlah air yang meresap ke dalam tanah. Selain itu, dengan adanya tanaman sanggup memperlambat erosi yang diakibatkan oleh aliran air permukaan. Air tanah pun diserap oleh akar tumbuhan sehingga dapat menghilangkan air dari permukaan tanah. Selanjutnya, menggali bagian atas lereng. Memindahkan tanah serta batu di bagian atas tanah longsor mengurangi tekanan penggerak serta dapat memperlambat atau bahkan menghentikan tanah longsor. Selanjutnya, membangun tembok penahan. Karena tanah longsor dapat merembes melalui celah di antara tumpukan, dinding penahan tanah kerap kali dibangun. Tembok penahan dapat dibangun dengan menambahkan balok logam, beton, atau kayu secara horizontal di antara tiang penahan. Kedua, memasang sambung atau jembatan. Pencegahan longsor terutama pada jalan raya dapat dilakukan dengan menyambung jembatan untuk menyambung space satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, membatasi jumlah bangunan pada lahan rawan longsor. Buat menghindari terjadinya peningkatan beban tanah pada atas lereng yang dapat memicu ketidakstabilan tanah, maka jumlah bangunan yang boleh dibangun di atas lereng harus dicermati. Apabila perlu, untuk sebuah kawasan miring dengan tanah serta batuan yang kurang kuat, sebaiknya pembangunan di atasnya tidak diizinkan.